Bang, numpang nanya bang, Ya kan? kalau upacara Parmalim itu di mana bang? Ini dari arah Medan, ini belok ke kiri, Oh gitu. 200 meter lagi ke dalam. Oh gitu. Saya lihat-lihat di situ bisa ya bang ya? Oh bisa, nanti mau ke sana juga kan? Iya iya bang. Kalau di sana nanti, kalau bisa harus alas kakinya dibuka, pakai sarung. Kalau bisa nanti pakai ulos. Oh kenapa bang? Ya itulah untuk menghargai adat Batak yang Tuh abang pakai ulos, iya, ada ulos dan ulos, juga ada sarung sarung. ini mau ke sana juga? Iya mau ke sana juga kan? Oh gitu, abang ikut saya aja kalau gitu. Oh Mari bang. iya makasih Kak. Sekalian. Lokasinya sekitar 4 km dari Balige, ibu kota Kabupaten Toba Samosir. Pemirsa, saat ini saya berada di Huta Tinggi, Lagu Boti, Kabupaten Tobasa, dan ingin mengajak Anda menyaksikan sebuah ritual Ugamo Malim atau agama Malim yang di sini merupakan acara agama asli masyarakat Batak Toba. Acara yang sedang saya ikuti ini adalah Parsahadatan atau acara untuk menyambut para jemaah, kemudian mengucap syukur, juga berdoa, sekaligus mengikutkan diri para jemaah ini untuk bisa hadir dan ikut serta dalam acara utama yaitu Pamaleon Bolonsi Pahalima. Ugamo Malim atau agama Malim merupakan agama yang berasal dari Batak dan muncul di sekitar abad ke-19. Malim sendiri artinya suci. Ritual agama Malim ini dilakukan dengan bahasa Batak dan umumnya dianut oleh suku Batak Toba. Ada beberapa sekte Ugamo Malim dan kali ini saya mengikuti upacara Pamaleon Bolonsi Pahalima Parmalim di Huta Tinggi Lagu Boti. Acara Parsahadatan yang sedang berlangsung saat ini adalah persiapan untuk acara Pamaleon Bolonsi Pahalima yang diadakan pada bulan 5 Penanggalan Batak yang jatuh pada bulan Juni-Juli kalender Masehi. Ugamo Malim juga menyimpan sejarah terkait dengan pahlawan nasional Indonesia, yaitu Sisingamangaraja ke-12. Berdirinya agama Malim ini sejak beliau Sisingamangaraja ke-12 dalam perjuangan pada hari itu.
melihat Belanda dengan gencarnya melaksanakan mission mengajarkan agama Kristen di Tanah Batak. Sehingga Singamangaraja memutuskan untuk menyebarluaskan ajaran Hamalima itu di Tanah Batak. Jadi beliau mengangkat beberapa orang muridnya untuk mengajarkan agama Malim di Tanah Batak. Salah satu muridnya itu bernama Raja Mulia Nyai Pospos. Dan itulah murid yang terakhir yang disampaikan oleh Raja Singamangaraja sebagai penerus ajaran agama Malim di Tanah Batak. Saya sendiri adalah turunan yang ketiga. Raja Mulia, putranya Raja Ukap, dan saya cucunya yang tertua. Semua umat Ugamo Malim tidak menggunakan alas kaki memasuki tempat ini, yang dianggap sebagai tempat suci bagi Parmalim. Pada upacara ini terlihat kaum laki-laki menggunakan ikat kepala putih sejenis surban, berbaju jas, dan memakai ulos. Ikat kepala putih ini menunjukkan laki-laki yang sudah menikah. Sedangkan kaum perempuan wajib menggulung rambutnya dengan model sanggul toba yang khas. Untuk perempuan yang sudah menikah, memakai kebaya dan berkain ulos. Sedangkan perempuan yang belum menikah atau tamu seperti saya juga wajib berpakaian sopan dan menggunakan kain sarung. Semua ini adalah sebagai bentuk menghormati tempat suci ini yang merupakan pusat agama Malim. Pada upacara Marsahadat ini, Raja Nyai Pospos I Hutan Parmalim menyambut para jemaah yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka mengucap syukur dan berdoa agar acara Pameleon Bolon Sipahalima besok berjalan lancar dan diterima oleh Debata Mula Jadina Bolon atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kata dari mereka dan ramik sangaw dihamu alai masih boleh ngabiru nasida dia dalam. Para jemaat yang datang dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul dan menginap di ruang-ruang yang ada. Tidak kenal kaya atau miskin. Semua menyatu dan menikmati kesederhanaan, kebersamaan, dan saling melayani. Ini adalah kesempatan untuk umat agama Malim untuk beribadah dan saling berjumpa satu sama lain. Kita ini adalah upacara tahunan, acara tahunan yang harus kita laksanakan, yang harus memang di Huta Tinggi ini, di Lagu Boti ini. Jadi saya sebagai umat Parmalim yang asalnya dari Sumatera Utara, yang memang pergi merantau, ya saya sangat sungguh bahagia bisa hadir di sini. Pada acara Marsahadat ini, umat agama Malim memanjatkan doa untuk kelancaran acara esok hari dan kemudian makan bersama. Upacara Pameleon Bolon Sipahalima ini sendiri adalah salah satu dari 7 ajaran dalam agama Malim. Setiap bulan Sipahalima kalender Batak, umat Parmalim diajarkan melaksanakan atau memberikan sebuah persembahan kepada Tuhan melalui ciri payah yang disebut Patumona Ninaniuda. Menurut tradisi Batak, bulan-bulan 4 kalender Batak telah selesai panen. Bulan 5 hasil panen itu diukur, ditimang. Sebelum dimakan, dipersembahkan dulu puji-pujian. Itulah
nikmatnya agama Malim ini. Pagi ini sedang dilakukan persiapan acara Sipahalima. Jemaat bergotong royong membangun altar dan berbagai persiapan lainnya. Tahun ini acara Pameleon Bolon Sipahalima akan digabung dengan acara Pasahat Tondi untuk mendoakan anggota keluarga besar Raja Nai Pospos yang baru saja meninggal dunia. Parmalim adalah satu komunitas religius ya, yang mengekspresikan kepercayaannya lewat ritual yang ada, dan hari ini salah satu bentuk ritual yang ada. Jadi ada dua bentuk ritual utama di masyarakat Parmalim. Yang pertama itu ritual disebut Sipahasada, ya, satu tubuh. Kemudian yang kedua itu yang hari ini itu ritual Pameleon Bolon Sipahalima. Ritual Pameleon Bolon ini itu lebih semacam ritual celebration ya, berkaitan sama panen. Jadi ritual yang berkaitan sama agriculture sebetulnya terutama di tradisi-tradisi masyarakat yang ada di Sumatera Utara, menurut pengetahuan saya ini hanya tinggal satu-satunya. Kalau kita lihat nanti berbagai ekspresi yang ada itu menggambarkan sebetulnya kehidupan yang nyata dari keseharian masyarakat Parmalim. Jadi sistem tanamnya, kemudian nanti persembahannya, itu semuanya terintegrasi di dalam ritual ini. Seperti lazimnya sebuah upacara agama, pasti perlu peralatan dan persiapan khusus. Tidak ada komando dan perintah. Semua dengan kesadaran sendiri melakukan apa yang dia mampu dan saling bekerja sama. Ini agak berbeda dengan adat lazimnya orang Batak yang dikenal memiliki suara keras. Dan di Huta Tinggi Lagu Boti ini, umat agama Malim nampak begitu tenang dan sejuk. Ada 3 buah altar yang dibangun dengan menggunakan kayu. Altar yang di tengah dibentuk lebih tinggi. Para jemaat menggunakan janur enau untuk hiasan di altar. Selain itu juga ada beragam tanaman lainnya yang diletakkan di altar atau langgatan seperti beringin, silijuang, pilo-pilo, bunga rondang, mange-mange atau bunga pinang. Pohon yang sedang dihias ini adalah kayu borotan atau tempat mengikat kerbau. Kayu borotan ini dihiasi janur enau atau mare-mare. Di bagian bawah diletakkan pula ijuk, garam, dan tanah. Ada banyak simbol ayam yang digunakan dalam ritual, termasuk di atas rumah ibadah. Ayam dalam agama Malim merupakan binatang yang dianggap suci. Selain itu, ada pula 3 bendera berwarna putih, merah, dan hitam. Apa ya maknanya? Warna hitam itu lambang dari Batada Guru, putih Raja Dewata Sore, merah Bala Bulan. Itulah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah yang hinggap di bumi di antara manusia. Itulah utusannya dari langit kepada manusia. Sementara di bagian lain terdapat sebatang bambu dengan kain putih yang berisi pelean atau persembahan. Bambu yang disebut mombang ini diberdirikan dan memiliki 5 buah cabang untuk persembahan kepada roh para leluhur. Pemirsa, sesaat lagi kita akan ikuti acara Pameleon Bolon Sipahalima, dan kita saksikan di belakang saya ini sudah ada ratusan jemaah. Tidak hanya di belakang saya tapi juga di samping sana nanti juga akan terlihat pemirsa. Selain itu di tengah-tengah halaman ini juga terlihat altar yang terdiri dari 3 buah meja dan berbentuk seperti rumah adat. Pada hari sebelumnya, saat acara Marsahadat, hanya terlihat jemaah menggunakan ulos. Namun hari ini, saat upacara Pameleon Bolon Sipahalima, ada pula yang menggunakan kain putih di atas ulosnya. Itu menandakan ya, parobas juga bisa. Parobas itu istilahnya
kalau dalam istilah kerajaan ulu balang. Dialah yang membantu pimpinan atau Amang Iutan bekerja di cabang, di pusat di Huta Tinggi ini, juga melambangkan dari keturunan keluarga raja. Dan juga tadi kayak ibu tadi sebagian memakai itu istri-istri dari pimpinan cabang yang disebut Ulu Punguan. Jemaat semakin banyak datang dari berbagai penjuru dan memadati tempat ini. Laki-laki dan perempuan duduk terpisah. Acara pun dimulai. Semua jemaah beribadah dan berdoa dengan khusyuk. Ada 10 urutan doa atau tonggo-tonggo dalam upacara Pameleon Bolon Sipahalima ini, yang masing-masing doa diiringi dengan gondang. Kalau di acara tadi kita ada mendengar doa atau yang disebut tonggo-tonggo. Setiap tonggo-tonggo memiliki gondang masing-masing. Seperti kita tadi ada lihat dia gondang ke Raja Nasyak Bagi, dia lebih lambat dia. Dan gondang untuk ke Raja Udap-Odap, Raja Napak Pelopat, 10 tonggo-tonggo itu ya, Raja Nabolon di Batana Tulu, si Berusan Yang Nyaga, si Berudak Projar, sampai ke 10. Itu semua tonggo-tonggo memiliki gondang masing-masing. Dan gondang itu bagi Parmalim adalah penyampai doa. Usai berdoa atau martonggo dilanjutkan dengan manortor atau menari. Manortor dilakukan bergantian kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, dan parhobas. Kemudian acara dilanjutkan dengan persembahan di mana semua pelean akan dikeluarkan satu persatu, dibawa bergantian dan ditata di altar atau langgatan. Jadi ada 3 yang di tengah khusus persembahan kepada Mula Jadi Nabolon, Lebatana Tolu, dan si Berudak Parujar. Sebelah kanan adalah untuk Patua Raja Wuti, si Maribulu Busi. Sebelah kiri Raja Napak Pelopat, si Mangaraja, Raja Nasyak Bagi. Jadi harus pindah-pindah itu, setiap acara doa itu. Persembahan sudah ditata di langgatan. Kerbau yang telah dihias juga diarak keluar dari kandang, diikat di kayu borotan dan kemudian didoakan. Setelah selesai didoakan, kerbau dibawa kembali untuk disembelih. Daging kerbau nantinya akan dibagikan kepada para jemaah, begitu juga dengan semua makanan persembahan. Persembahan itu setiap tahun berganti. Untuk tahun depan lembu hitam. Dan kerbau itu bukan sembarang kerbau dia. Anda dibilang kerbau si tiku tanduk, si opak pisoran. Opak pisoran itu dalam bahasa Indonesia undar-undar, ya, yang di kepala ya kan. Dia itu harus ada di ahaknya ini, 4. Jadi itulah kerbau pilihan dan bukan sembarang dia kerbau yang bisa untuk dipakai persembahan. Tidak hanya kerbau, pelean atau persembahan, juga ada ayam dan kambing putih. Berada di tengah gempuran budaya dan agama-agama lainnya, umat Parmalim terus berupaya beradaptasi dan menepis stigma yang melekat pada agama ini. Secara negara, agama yang diakui itu jelas hanya 5 gitu. Jadi ketika saya bersosialisasi dengan teman-teman, kemudian mereka tahu saya Parmalim, mereka tentu aneh gitu. Parmalim itu apa sih gitu. Nah, stigma yang beredar itu kan sudah ada bahwa Ugamo Malim itu dianggap si Pele Begu. Ugamo Malim itu menyebut sang pencipta itu kan Debata Mula Jadi Nabolon. Opung itu dalam tata kronologi Batak itu merupakan sebutan tertinggi dalam famili Batak. Nah, Debata, kalau mungkin dalam bahasa Yunani Diwata, kemudian berkembang Dibata dan sebagainya. Itu persoalan budaya, persoalan bahasa.
mula jadi Nabulun itu adalah awal mula maha besar. Jadi itu hanya konteks bahasa. Saya pikir seperti itu. Jadi ketika itu saya jelaskan sama teman-teman, ya mereka kemudian paham, oh gitu. Hanya jalannya aja yang berbeda gitu. Iya, di KTP saya tetap tertulis Ugamo Malim gitu. Tapi memang KTP-nya kan KTP Tobasa. Kita tidak ada mission untuk mengembangkan ajaran itu. Anak-anakmu lah ajarkan. Cucu-cucumu ajari. Berikanlah tatanan hidup kepada anak sesuai dengan ajaran Ugamo Malim itu. Pernah sekali orang Belanda bertanya kepada saya, datang kemari, apakah saya bisa permalin, katanya. Bisa, datang kau kemari. Ku ajari kau sini. Bahasa Batak ku ajari, pulang kau nanti ajari bahasa Belanda, ku bilang. Jangan saya harus ke sana. Oh jangan, ku bilang. Asal datang dia kemari, belajar dia bahasa Batak. Diartikan dalam bahasanya sendiri, bahasa Cina, bahasa Belanda, bahasa Greek. Kembangkan di sana, tidak harus kemari. Karena ajaran Ugamo Malim ini untuk umat manusia. Ada beberapa pantangan bagi Parmalim, yaitu tidak makan darah, daging anjing, dan babi. Ibadah mingguan dilakukan setiap hari Sabtu. Ada ajaran budi pekerti yang disebut Hamalimon yang diterapkan dalam hidup sehari-hari umat Ugamo Malim. Mali pamerengon, cara pakaian. Jangan mengundang orang lain cemburu kepada kita. Jangan menimbulkan dia orang mencuri harta kita. Karena penampilan kekayaan kita itu pamerengon. Mali pakatayon, sopan santun harus dijaga. Mali perhudulon, tahu di mana tempatnya. Dia tokoh, tunjukkan sebagai tokoh. Dia orang kaya, tunjukkan sebagai orang kaya. Dia orang kebanyakan, tunjukkan sebagai orang kebanyakan. Dan perdalanon. Yang 5 inilah inti ajaran Hamalimot itu. Ajaran pokoknya adalah patik. Patik di Ugamo Malim. Agama ini juga memiliki kearifan lokal yang mengajarkan umatnya selalu menjaga, mencintai, dan menghormati alam semesta. Dari alam inilah kami untuk bekerja. Semoga berhasil hasil pekerjaan kami ini. Jadi kita tidak asal tebang kayu. Membuat ini harus dibuat gantinya. Baru diambil dia. Serba alamiah. Alat musiknya, benda-benda upacaranya, hampir nggak ada yang mekanik. Mereka hidup dalam alam yang sangat organis. Cara menanam tumbuhannya, ya, kemudian ternaknya, kemudian sajian makanannya, bentuk-bentuk ritualnya ya sangat organis, jagar-jagar yang kalau kita lihat di Nusantara hampir jarang sekali ya dalam ritual yang ada. Nah ini semua sebetulnya menyiratkan pesan-pesan kearifan itu sendiri. Setelah acara puncak Pameleon Bolon Sipahalima dilangsungkan kemarin, hari ini sedang dilangsungkan acara penutupan. Pada acara ini dilakukan kembali ibadah di dalam ruangan Balai Pasogit Partongguan. Setelah selesai, kemudian dibagikanlah daging kerbau yang dipersembahkan kepada seluruh umat Parmalim yang telah berkeluarga. Pada acara penutupan ini juga disampaikan doa-doa kembali agar selalu diberikan berkah kepada umat Parmalim. Inilah akhir Pameleon Bolon Sipahalima, satu rangkaian acara yang berlangsung selama 3 hari dan diadakan oleh penganut Ugamo Malim. Di acara ini banyak sekali tradisi, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan yang pantas untuk dipertahankan. Lestarikan terus budaya Indonesia.